101, 102, 103. Kalau di buku materi kita, kalau di buku materi kita ini di halaman yang kedua, yang paling atas. Barangkali pemirsa yang mau ikut nyimak bisa dilihat di juz 4 halaman yang kedua. Ayat 101, 102 dan 103. Bunyi ayatnya wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi tafsir Al-Qur'annya, hikmah penjelasan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi, oleh Nabi diturunkan kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya diajarkan kepada generasi berikutnya, oleh generasi berikutnya dibuat kitab. Kitab itu berisi penjelasan-penjelasan, pengertian-pengertian tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Nama kitabnya adalah kitab tafsir. Mungkin kitab yang terkenal salah satunya kitab Ibnu Katsir, ya. Ada tafsir Jalalain, ya. Ibnu Arabi. Baik. Saya akan mulai bacakan Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 101, 102 dan 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ihwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul adzim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapuntennya tadi pas baca ayat ada yang keliru. Binikmatihi, kalau mau berhenti ihwana. Kalau berhenti di situ ada fathatain, maka nggak boleh dibaca ihwan seperti itu. Tapi harus dibaca fathah. Kan fathatain itu kan fathahnya ada 2. Khusus untuk fathatain ketika dia berhenti, fathahnya gugur 1 saja. Sehingga ihwana seperti itu. Nah, baik. Ngapunten tadi saya salah baca.
radhiyallahu taala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah masuk ke juz 4. Minggu lalu saya belum jadi menerangkan materi kita. Ternyata dari pusat ada pembaruan kurikulum. Ngapunten. Makanya bentuk kitab jenengan itu beda dengan saya. Bentuk awalnya masih yang lama. Ya, punya saya yang lama. Jenengan sudah upgrade. Sudah yang baru. Bukan kamusnya tapi buku materinya. Buku materinya jenengan sampulnya sudah bagus. Ya, saya masih punya masih pakai yang lama, edisi yang terbaru. Tapi insyaallah mboten jauh-jauh beda. Jangan dengarkan saja sudah cukup. Baik. Kita kemarin di juz 3 sudah belajar di dalam menyusun kalimat diperlukan 3 kata. Ada kata benda, ada kata kerja, kalau perlu butuh kata penghubung. Nah, kata penghubung ini perlu kalau ada 2 kata kerja yang bersambung atau ada 2 kata benda yang bersambung. Contoh kata benda, kata penghubung ini perlu kapan? Ali pergi ke pasar. Ini kalau kata bendanya 1, Ali saja. Tapi kalau selain Ali ada orang lagi, berarti perlu kata penghubung. Ali dan Budi, seperti itu. Jadi, kemudian kalau ada tujuan, Ali pergi ke ini juga kata penghubung, seperti itu. Kemarin di juz 3 kita sudah belajar ada 3 kata di dalam menyusun kalimat yang lengkap, yang sempurna. Apa itu? Ada kata benda, ada kata kerja, ada kata penghubung. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya ada isim, ada fiil, ada huruf. Ya. Isim kata benda, fiil kata kerja, huruf kata penghubung. Baik, kemarin kita sudah sedikit banyak belajar tentang tiga kata ini dan ciri-cirinya. Maka masuk ke juz 4 ini kita mulai masuk kepada, kalau dalam bahasa Indonesianya masuk kepada perinciannya, perintilannya. Ya, hal-hal yang kecil-kecil seperti itu kita bahas. Nah, harusnya di juz 4 kalau yang lama materinya menyebutkan tentang pembagian kata benda. Jadi kata benda itu tidak semudah yang kita lihat. Apel, tomat, HP, pensil, ya, penulis, kemudian kitab, ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Di dalam bahasa Arab kata benda terbagi menjadi 2. Ada namanya kata benda jamid, ada namanya kata benda mustaq. Ini jangan dengarkan saja, karena di bahasa Indonesia hampir-hampir nggak diperlukan. Kenapa? Ini saya jelaskan sekarang. Kalau di dalam bahasa Indonesia huruf mengikuti kata asli. Contohnya penulis, PENULIS, 7 kata, 7 huruf. Apel, APEL, 4 huruf. Jadi huruf di situ ditentukan oleh kata itu sendiri. Ya, kalau kita mau bilang buah yang warnanya merah, yang biasanya kalau kita makan agak sedikit kecut tapi manis, ya, yang khas, yang biasanya berada di wilayah-wilayah tropis yang enak dimakan, seperti itu, apel. Nah, tetapi di dalam bahasa Arab berbeda. Kata benda memang terikat dengan katanya sendiri, kata aslinya. Tapi untuk kata kerja enggak. Kata kerja di dalam bahasa Arab pada dasarnya cuma terdiri dari 3 huruf. Ini berlaku untuk semua jenis kata benda, kata kerja. Kecuali mungkin beberapa ada yang terdiri dari 4 huruf sampai 5 huruf. Tapi rata-rata 95% terdiri dari 3 huruf. Yang minggu lalu saya jelaskan, menolong, nun, sot, ro, nasoro. Membuka, fataha, fataha, ya, fa, ta, dan ha, hain, ha. Fataha artinya membuka. Gholako, goin, lam, kof, gholako, mengunci. Nah, jadi di dalam bahasa Arab kata benda, kata kerja terdiri dari 3 huruf. Nah, nanti dari kata kerja bisa jadi kata benda. Contohnya menulis. Menulis ini kata kerja.
Bisa dia jadi kata benda, bisa. Menulis kata kerjanya, kata yang apa namanya, yang jadi subjek, yang jadi fa'il berarti penulis, yang jadi pelaku penulis, seperti itu. Jadi dari kata dasar diubah menjadi kata-kata yang lain. Nah, seperti itu. Ampun pusing Pak nggih, anggap aja kalau jenengan sudah mulai pusing, cenut-cenut, pening, jenengan anggap saya itu dongeng di depan ini nggih. Nanti lama-lama paham. Jangan khawatir nggih. Baik. Jadi ada namanya di dalam bahasa Arab, ada namanya isim jamid, ada namanya isim mushtaq. Isim jamid ini apa? Isim jamid itu kata benda yang tidak berasal dari kata lain, atau dia memang kata aslinya seperti itu. Contohnya apa? Pohon. Pohon ini tidak diambil dari kata yang lain. Memohon, memohon, enggak ada. Ya, kemudian ada lagi batu. Ya, kalau batu dijadikan kata kerja ada, membatu, itu pun sifat ya. Tapi batu sendiri itu tidak berasal dari kata yang lain, yang memang asli. Kita lihat keras-keras di jalanan yang biasanya buat ngelempar orang. Ini namanya batu ya. Batu tidak berasal dari kata yang lain. Kemudian laut ya, tidak berasal dari kata yang lain. Ini namanya isim jamid. Ya, saya ulangi lagi, isim jamid adalah kata benda yang tidak berasal dari kata yang lain, tidak berasal dari isim yang lain, juga tidak berasal dari fiil yang lain. Nah, ini namanya isim jamid. Ada lagi namanya isim mushtaq. Nah, kalau isim mushtaq kebalikannya jamid tadi. Kalau isim mushtaq itu adalah kata benda yang diturunkan atau berasal dari fiil yang lain, atau kata kerja yang lain, atau kata benda yang lain. Contohnya penulis. Penulis ini berasal dari kata menulis, seperti itu. Kemudian pengajar berasal dari kata mengajar. Nah, ini namanya isim mushtaq namanya. Ya. Kemudian pelajar. Pelajar berasal dari kata belajar. Nah, seperti itu. Ini namanya isim mushtaq namanya. Nah, apa fungsinya kita belajar isim jamid dan isim mushtaq? Nanti ke depannya di juz 5 diharapkan jenengan nanti sudah mulai belajar namanya tasrifan. Biasanya kalau di anak-anak pondok kan nasoroyan surun nasron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur latan surman sorun min sorun nasrotan nisrotan nusoirun nasriyun nasorun ansorun ma ansorohu ansirbihi gitu nggih. Ini kalau anak pondok. Nanti kita nggak usah dihafal. Nanti kita cukup kita baca saja, lama-lama jenengan jadi Ibnu Hajar al Asqalani ya. Jadi dalam proses itu memang nggak ada yang mudah, butuh waktu, pelan-pelan ya. Jadi fungsinya apa? Untuk mengetahui perubahan dari kata, dari setiap kata. Dari menulis jadi penulis, dari penulis dari yang ditulis jadi yang ditulis, seperti itu. Nah, baik. Jadi ini namanya isim mushtaq. Nah, nanti insya Allah di juz 3 atau di juz 2 materinya sudah ditulis di buku itu. Jadi isim jamid itu nanti ada banyak jenisnya. Isim jamid, bukan isim hamid ya. Isim jamid ini kalau dia tidak berasal dari kata yang lain. Ya, isim mushtaq nanti ada banyak jenisnya. Ada masdar, ada fa'il, ada sifah musyabbahah ya. Ada sighah mubalaghah, ada isim tafdil, ada isim maf'ul, seperti itu. Jadi setiap isim atau setiap kata benda ini punya namanya masing-masing. Nanti sambil jalan sambil kita sebutkan. Ini isim fa'il kah, ini isim maf'ul kah, seperti itu. Sebetulnya saya telat menjelaskannya karena masih bingung, karena saya kurang up to date. Ternyata beberapa bulan yang lalu ada rapat ya di yayasan. Kebetulan saat itu saya tidak bisa hadir. Makanya sekarang ketinggalan berita ya. Baik. Kurang lebih seperti itu dulu materi kita hari ini. Nanti minggu depan kita tambahi lagi materinya. Baik, monggo diperhatikan Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 102, 103, 102, 103. Baik.
radhiyallahu taala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Dan bagaimanakah bisa kalian menjadi kafir wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan ayat-ayat Allah itu sudah dibacakan ke atas kalian. Ayat ini turun untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Walaupun begitu, ayat ini diturunkan untuk mereka, tapi pelajarannya tetap untuk kita semua, ya. Nah, kadang-kadang Allah itu caranya memberi paham kepada manusia, ya, ngasih paham kepada orang-orang beriman itu nggak selalu berbentuk teori, tidak selalu berbentuk perintah larangan, tapi kadang-kadang Allah kiaskan dengan kaum yang lain, seperti itu. Apakah Allah sudah pernah ngasih petunjuk? Sudah. Lalu kenapa kau masih membangkang juga? Nah, itu berarti bukan salahnya Allah. Bisa jadi karena salah dia sendiri. Mungkin dari cara berpikirnya yang salah. Ya. Diberikan petunjuk, nggak mau mengikuti, apa alasannya? Karena dulu saya mengikuti agama nenek moyang saya dulu. Adatnya bukan seperti ini Pak Ustadz. Nah, seperti itu. Dulu nenek moyang saya menyembah berhala, maka saya juga mau menyembah berhala juga lah. Apa dasarnya? Nggak ada dasarnya, ikut-ikutan saja. Nah, seperti itu. Bisa jadi cara berpikirnya yang salah, atau memang belum mendapatkan hidayah, atau bisa jadi Allah murka sama dia. Sudah masuk Islam, keluar lagi. Masuk Islam lagi, keluar lagi. Ternyata pas lagi keluar dia meninggal dunia. Seperti itu. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullah. Kata Allah, bagaimana mungkin kalian menjadi orang yang kafir. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kalimat bagaimana, mengapa, ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu, tapi Allah ingin menghinakan orang yang dikasih tahu. Ya, seperti ada ayah bilang ke anaknya, ya, sudah dibilang jangan keluar malam-malam. Bagaimana mungkin kamu keluar malam-malam? Nah, ini bukan berarti dia mau tanya sama anaknya, ya. Tapi untuk, ya, istilahnya kalau dalam bahasanya istifham ingkari, untuk mengingkari perbuatan yang telah dibilang sebelumnya. Bagaimana mungkin kamu masak telur, ya? Padahal kata dokter kamu sudah dilarang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini kata Allah, bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah, padahal ayat-ayatnya sudah dibacakan ke atas kalian. Wa fikum rasulun, nggak cukup Allah bacakan ayat-ayat ke atas kalian, Allah juga menurunkan rasul kepada kalian. Minggu lalu sudah saya bilang, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, 15-nya turun kepada Bani Israel. Nggak tanggung-tanggung. 25 nabi dan rasul, di antara 25 itu 15-nya Allah turunkan khusus untuk Bani Israel. Dulu Allah jadikan syariat Taurat itu turun hanya kepada Bani Israel, diharapkan dari Bani Israel diturunkan lagi kepada umat yang lain. Jadi sebetulnya Bani Israel itu adalah bani atau kaum yang Allah siapkan untuk menjadi pendakwah. Lekas mereka jadi pendakwah, apa yang terjadi dengan ilmu yang mereka dapatkan itu malah mereka jual. Malah ketika sudah datang Rasul, sudah datang kitab kepada mereka, malah nggak mau mereka mengingkari mereka mengimani Rasul tadi. Kenapa? Takut jobnya hilang. Saya kasih satu contoh misalnya. Di sini saya sudah jadi ustadz nih misalnya. Kemudian suatu ketika Pak Tamir ngundang ustadz yang lain buat ngisi terjemah. Kemudian karena saya ini adalah orang yang memiliki sifat yang sama dengan mereka, akhirnya saya ini menghasut Pak Tamir. Pak, jenengan jangan ikut ustadz itu loh ya. Ustadz itu sesat. Dulu keturunan keturunan Wahabi itu. Itu pantas masuk neraka. Misalnya seperti itu. Nah, sama seperti itu juga Bani Israel. Mereka bukannya nggak tahu Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Mereka tahu. Tapi mereka takut kepentingan mereka hilang. Bayangkan, mereka sudah jadi orang yang dihormati.
terbagi menjadi 4. Duanya beriman kepada Allah, duanya lagi ingkar kepada Allah. Yang beriman pun terpecah menjadi 2. Ada yang beriman tulus memang karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang beriman tapi munafik. Jadi dia di depan Nabi seolah-olah mengaku sebagai orang yang beriman kepada Nabi. Padahal di dalam hatinya bukan untuk beriman, dia untuk menjadi penyusup, pengintai, menjadi pencari celah di mana Islam ini akan gugur, punya kesalahan di dalamnya. Nah, untuk yang beriman terbagi menjadi 2. Yang kafir pun juga terbagi menjadi 2. Ada yang kafir dhimmi, ada yang kafir harbi. Ada yang dia ini memang kafir, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Allah dan Nabi Muhammad, tapi dia yang tidak memerangi orang-orang beriman. Ada lagi yang sudah kafir, sudah nggak beriman sama Allah dan Rasulnya, ikut-ikut perang juga dia. Nah, itu dia. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW pun ketika di Madinah, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini juga terpecah menjadi 4 bagian. Apakah sampai sekarang mereka tidak terpecah? Sampai sekarang pun terpecah mereka. Nah, kita nggak bilang lebih jauh ya, takut nanti saya viral. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur kepada mereka. Jadi orang-orang Bani Israel itu bukannya mereka ini ingkar dalam artian mereka tidak mengetahui dan tidak percaya kepada Nabi, bukan. Mereka tahu dan mereka pun mempercayai Nabi Muhammad itu sebagai Rasul atau utusan Allah. Tapi sayangnya mereka menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai tameng atas ketidakberimanan mereka kepada Allah. Dengan alasan tadi yang saya sebutkan bahwasanya mereka ini lebih senior. Ya, ataupun dulu juga pernah ada ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka ini menukar kebaikan dengan keburukan. Ayat-ayat yang telah diturunkan kepada mereka ubah. Wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dialah hakikat orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, yang berdiri berjalan di atas jalan yang lurus. Nah, itu dia. Kemudian pada ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini biasanya ayat digunakan untuk khotib ketika pada hari Jumat khutbah ya. Yang mana pada ayat ini biasanya kalau kita sudah dengarkan, tiba-tiba setan ini berat banget ya. Jangankan seperti itu, salam itu saya perhatikan dari atas mimbar biasanya kalau lagi khutbah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk saya, muadzin mulai adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu sudah mulai. Yang pojok-pojok, yang samping-samping itu oleh karenanya kita lihat konteks yang ada pada ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Di situ Allah nggak bilang gini, wahai orang-orang yang bertakwa, berimanlah kepada Allah. Iman itu adalah dasar dari segala macam ibadah. Dia mau dia mau sholat, dia mau puasa, dia mau kurban, tapi kalau tidak beriman kepada Allah sia-sia. Sudah pernah saya bahas sebelumnya, orang yang kurban boleh asalkan dia Islam. Maksudnya boleh diterima oleh panitia asalkan dia Islam.
Kadang-kadang panitia itu mau tanya kepada orang yang berkurban itu setengah hati. Pak, jenengan Islam toh? Nah, takutnya dengan pertanyaan ini orang yang berkurban tadi itu tersinggung. Ya. Ini kok Pak Tamir kok tanya seperti itu? Emang wajah saya kelihatan nggak beriman? Bukan seperti itu. Jaga nih. Ya. Kalau memang ada yang tadi saya bilang kafir tapi soleh, seperti Abu Thalib tadi itu, dia kafir, tidak beriman kepada Allah, tapi soleh dia bersedekah, membantu orang-orang beriman, tapi sayangnya tidak bersyahadat. Takutnya nanti ada datang dari gereja mana atau dari kelompok mana ya, non Islam, kemudian dia niat untuk ngasihkan sapinya ke masjid ataupun ke panitia kurban tadi itu dengan niat kurban. Memang pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada kurban, tapi pada zaman Nabi Muhammad SAW yang diterima kurbannya hanya orang-orang yang bersyahadat kepada Allah, bersyahadat masuk Islam maksudnya, seperti itu. Datang Pak Ustadz, hewan kurban dari gereja mana, dari katedral mana, boleh diterima kalau niatnya bukan untuk kurban, hanya untuk disembelih saja, hanya untuk hadiah ya, hadiah atau bakti sosial seperti itu, bukan untuk kurban. Nah, syarat yang pertama sebelum bertakwa kepada Allah adalah iman dulu. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Berarti kan iman sudah ada sebelumnya. Ya, itulah yang harus kita jaga dan kita tingkatkan, kata Pak Khotib di depan. Iman dulu kita kepada Allah, percaya kalau dia berbuat baik Allah melihat, kalau dia berbuat buruk, berbuat salah Allah juga melihat. Ini definisi dari orang-orang yang beriman. Nah, iman level dasar, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takut. Nggak cuma sekedar dia tahu kalau Allah melihat dia juga takut mengecewakan Allah. Ini namanya ittaqullah, berhati-hati. Kalau kata Ibnu Taimiyah itu seperti ini, termasuk Ustadz di YouTube ya, Ustadz Sarwat, beliau juga pernah bilang seperti ini. Jangan mungkin pernah dengar dulu kenapa Imam Syafi'i itu jadi anak yang soleh. Karena dulu beliau punya ayah. Suatu ketika ayahnya ini mandi ataupun ambil wudhu dari sungai. Ketika mandi atau lagi ambil wudhu tadi itu, tiba-tiba lewat apel, ya kan? Apel tadi diambil, dimakan. Setelah makan apel selesai. Nah, karena beliau ini orang yang bertakwa, warok, hati-hati banget. Akhirnya beliau ini nggak tenang. Habis makan apel tadi, takutnya apel tadi miliknya seseorang. Akhirnya karena takut tadi itu, berhati-hati, akhirnya diikuti aliran sungai tadi itu. Sampailah pada suatu gubuk, ya, sampailah pada suatu rumah kayu seperti itu. Akhirnya beliau minta izin kepada sang pemilik tadi itu yang punya pohon apel, yang apelnya tadi menjuntai ke sungai. Sebetulnya kalau dalam fikih, dalam ilmu fikih, apel yang kita temukan yang kenyut di sungai itu hukumnya halal-halal saja dimakan, ya. Tapi karena beliau ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah, hati-hati. Saya kasih contoh kehidupan kita sehari-hari. Kita makan di warteg misalnya, atau makan di prasmanan. Kita ambil celemut, makan. Setelah makan totalan ke kasir. Mbak, tadi saya udah makan nasi, ada oreknya, ada ayamnya, ada sambelnya, seperti ini, itu udah selesai. Pak, semuanya 25.000 dibayar. Barang keluar, naik motor sudah jauh 3 kilo dari tempat rumah makan tadi itu. Ingat, wah, kerupuknya lupa bayar. Orang yang bertakwa nggak pakai nunggu nanti, nggak pakai nunggu besok. Saat itu dia ingat, saat itu dia balik, walaupun 3 kilo jauhnya. Mbak, maaf tadi saya makan di sini, sudah bayar semuanya, kok lupa, kok kerupuk kari, ya. Berapa harga kerupuknya? 1.000 Pak, 1.000 dikasih.
Tapi kalau orang-orang yang takwanya mungkin ada tapi kurang, ya udahlah besok aja. Nanti kalau saya lewat sini lagi aja nanti saya bayar. Besok hari lewat tapi lupa. 5 tahun berlalu, ingat. Tapi dalam hatinya setan itu berbisik seperti ini, Allah yang berlalu biarlah, bahaya ini. Makanya takwa itu perlu hati-hati, jangan nanti-nanti. Nah, jadi orang takwa itu diatur dari kadar dia, hati dia kepada Allah bagaimana. Ya kalau jangankan kita dipercaya jadi bendahara, jadi ketua suatu organisasi, kita lupa bayar kerupuk saja, naudzubillah. Jangan sampai karena satu kerupuk tadi itu kita terhalang dari surga. Sudah barang masuk ke sudah meninggal dunia, barang buka pintu surga, datang kerupuk yang dulu kita makan. Ya Allah, orang ini dulu makan di warteg, ya Allah, makan kerupuk tapi lupa bayar, ya Allah. Nah, di laundry dulu kamu. Naudzubillah min dzalik. Ini dia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati. Maksudnya di sini bukan kok kita dilarang mati, tapi kita mesti diwanti-wanti sama Allah untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tadi saya sudah cerita, ada kalanya orang ini beriman, ada kalanya orang ini seumur hidup maksiat kepada Allah, tiba-tiba di penghujung usianya dapat hidayah dari Allah. Tobatlah dia kepada Allah, jadi orang beriman, insaf dari semua kesalahannya. Mati dalam kondisi beriman. Kalaupun di laundry pun ya nanti ujung-ujungnya masuk ke surga juga. Naudzubillah, ada kalanya orang ini beriman dari kecil, keturunannya orang soleh, beriman dia kepada Allah sampai akhir hidup dia. Akhir hidup mau sakaratul maut, naudzubillah, jadi murtad dia. Iman yang selama ini dia jalani, ibadah yang dia tekuni selama ini sia-sia. Bukan di laundry di neraka, disiksa. Seperti itu. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Makanya kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun ini adalah satu pengingat buat kita. Jadi orang beriman, jadi orang yang bertakwa tidak boleh merasa tenang akan keimanan dan ketakwaannya. Makanya setiap sholat Jumat itu Allah dan Nabi Muhammad itu mensyariatkan kepada kita rukun khutbah, salah satunya adalah wasiat ketakwaan. Bayangkan, kita seminggu sekali sama Allah disuruh mendengarkan wasiat ketakwaan. Khotib yang naik ke mimbar, nggak peduli dia muda, nggak peduli dia tua, semuanya disuruh wasiat ketakwaan. Kenapa? Kadang ada kalanya dia satu minggu ini atau satu hari ini kita udah melakukan kemaksiatan apa saja. Barangkali dengan sholat Jumat yang kita kerjakan itu bisa mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Seperti itu. Ada kalanya sibuk bekerja dari Senin sampai hari Kamis. Hari Jumat, nah waktunya religi. Kembali kepada Allah. Seperti itu. Makanya kalau boleh lah saran saya, tausiah saya, walaupun nanti Pak Khotib atau yang naik ke atas mimbar itu ceramahnya yuk itu saja jenengan dengarkan Pak, nggih. Yo beliau mau bilang apa lagi gitu loh. Bilang politik nggak boleh, ya. Gosip nggak boleh. Ya, normalnya ustadz itu bilangnya apa ya? Tentang wasiat kebaikan, wasiat kebenaran, ketakwaan, meningkatkan amal ibadah, semangat, kan seperti itu. Masa ya ustadz penjumat bahasa iki ya. Masa ustadz disuruh berpolitik. Coblos nomor 4, ya kan nggak cocok. Namanya bukan khotib namanya kan. Namanya orang kampanye. Kan seperti itu. Jadi jenengan kalau di khutbahi oleh khotib jangan bosan. Ya, sebisa-bisanya, semampu-mampunya didengarkan. Kalau toh memang ngantuk banget, jenengan tahan sampai wasiat ketakwaan. Karena itu rukunnya khutbah. Ya. Kalau memang ngantuk banget, berat, mata sudah mau
merem melek tinggal 2 watt, minimal dengarkan wasiat ketakwaan, minimal. Jadi buatan sia-sia kita datang ke sholat Jumat. Baik. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, dan kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali di sini bermakna agama atau ajaran agama Islam. Dan kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpegang teguh. Dan kalian ingatlah nikmat Allah ke atas kalian. Ketika kalian bermusuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian. Allah melunakkan hati kalian, maka kalian menjadi saudara atas izin Allah dengan karunia, dengan nikmatnya. Dan kalian adalah, padahal kalian itu sudah di tepi jurang, maksudnya di tepi kehancuran, ya, safa hufrati minan nar. Kalian sudah di tepi kehancuran. Fa'ang fadakum minha, maka Allah menyelamatkan kalian dari kehancuran itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya. Allah menunjukkan seberapa besarnya kasihnya kepada manusia. Ya, ketika ada yang mau berperang, ada yang mau bermusuhan, Allah datangkan hidayah. Allah datangkan sakinah. Agar apa? La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Ayat ini turun berdasarkan asbabun nuzul dulu. Ketika Nabi SAW berada di Madinah, ada 2 suku yang menjadi suku utama di Madinah. Satu namanya suku Aus, satu lagi namanya suku Khazraj. Pada masa lalu, mereka ini 2 suku yang suka berperang, suka berkonflik. Kemudian setelah datang ajaran Islam, agama Islam, mereka ini nggak pernah berkonflik lagi. Tapi kemudian ada satu orang penghasut yang datang dari Bani Qais, ya, bukan Bani Qais, Ibnu Qais, ya. Dia ini datang sambil mengompor-ngompor di kedua belah suku tadi itu. Dulu kalian pernah berperang seperti ini loh. Apakah kalian rela perang itu berhenti cuma begini saja? Dikompor-kompori syair-syair yang dulu pernah dibacakan dari sekutu kepada musuhnya dibacakan lagi. Agar apa? Agar kedua belah pihak tadi itu berkonflik lagi. Akhirnya lama-kelamaan tersurutlah gendera perang, ya. Akhirnya sudah mau berperang, Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, Allah turunkan sakinah kepada mereka. Yang tadinya sudah mau berperang, sudah bawa senjata, akhirnya nggak jadi berperang. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui cerita ini ingin memberitahukan kepada kita manusia, khususnya orang-orang beriman, bahwasannya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti itu, hidayah bukan ditunggu. Bayangkan di sini dilihat, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah menunjukkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk. Kita balik. Agar kalian mendapatkan petunjuk, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya. Kalau kita mau mendapatkan petunjuk, kita ambil hikmah dari apa yang terjadi pada masa sebelumnya. Agama Islam Allah Subhanahu wa taala turunkan pada dasarnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Minggu lalu kita bilang, ghani, kaya, bukan berarti banyak harta. Allah itu bersifat ghani, karena apa? Karena Allah tidak membutuhkan makhluknya. Siapa yang fakir sebetulnya? Siapa yang miskin sebetulnya? Kita kepada Allah. Makanya Allah bersifat ghani. Andaikan tidak ada satupun manusia yang menyembah Allah, Allah tetap ada. Tapi sebaliknya kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ingin memberikan petunjuk kepada kita, memberikan contoh, memberikan kiasan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, ngaji kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Tausiah saya masih sama, nggih, Bapak-bapak sekalian, untuk menjaga kesehatan. Minggu lalu sudah saya tausiahkan, sekarang saya tausiahkan lagi. Karena cuacanya sudah nggak menentu. Saya tuh baru kemarin dapat kabar jamaah saya ada yang sakit. Saya doakan
Belum selesai berdoa, dapat kabar lagi Ustadz ada yang sakit lagi. Ya Allah. Ya. Ya, kalau saya boleh menyinggung sedikit-sedikit ya. AC-nya ngebes. Ya, kemudian badan kurang fit dari rumah, ya. Sampai ke sini udahlah badannya kurang fit, AC-nya dingin, nggak pakai jaket. Terima kasih, ya. Pulang-pulang. Nah, seperti itu. Yang gregesi. Kemudian ketika sudah sakit diberikan tausiah, Pak, jenengan kalau sakit kalau boleh minum vitaminnya wedang jahe. Apa katanya? Gampang Pak Ustadz. Nanti juga lama-lama sembuh. Ya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, seperti itu. Saya pun juga hanya bisa membantu doa. Jenengan di luar pakai motor, di depan ada yang bersin. Hacu gitu kan? Jenengan di belakangnya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ya. Jangan anggap biasa-biasa aja. Sampai di rumah bersin-bersin nggak selesai-selesai, Pak. Ditanya sama dokter, Pak, jenengan kenapa kok bisa bersin-bersin gini? Nggak tahu dokter. Saya juga dari tadi juga di rumah aja. Seperti itu. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita, memberikan barokah kemudahan atas segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Semoga di akhir hayat kita Allah anugerahkan kepada kita mati yang husnul khatimah, dihitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.